Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Oke, di pertemuan hari ini, di siang ini kita akan mengulas sedikit tentang switch, struktur switch. Kalau di pertemuan sebelumnya kan teman-teman sudah mencoba membuat program, menyusun algoritmanya, kemudian programnya dalam MATLAB untuk struktur if. Jadi saya ingatkan kembali kalau pada algoritma itu kan kemarin ada tiga struktur permasalahan ya. Yang pertama adalah runtutan, yang kedua adalah perulangan, dan ketiga itu adalah pemilihan. Nah, kalau yang perulangan kemarin teman-teman sudah mempraktekkan untuk for dan while. Sedangkan untuk yang pemilihan atau decision di sini kita akan mempraktikkan tentang struktur if dan switch. Kalau if kemarin sudah sedikit ya sebagian yang kita mengambil kasusnya adalah menggunakan untuk mencari akar persamaan dari akar persamaan kuadrat ya kemarin kalau tidak salah ya seperti itu. Nah, di struktur switch pada siang hari ini harapannya nanti teman-teman itu bisa membangun algoritma komputasi menggunakan struktur switch untuk menggabungkan beberapa program menjadi suatu program yang saling terhubung. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, nah ini ya, switch case. Jadi untuk switch itu posisinya atau di sini kondisinya hampir sama seperti if, dia pemilihan. Tetapi yang membedakan antara switch dan if, kalau untuk switch kita mendefinisikan variabelnya dulu di sebelah switch seperti ini. Ya, switch variabelnya apa, kemudian masuk ke kasus-kasusnya, yang mana tiap-tiap kasus di sini tuh berbeda-beda seperti itu, dan selalu diakhiri dengan perintahnya adalah n. Nah, pada praktikum sebelumnya teman-teman pasti sudah mempraktikkan ya beberapa kegiatan di bab sebelumnya, yaitu ada faktorial, ada permutasi kombinasi, kemudian ada aritmatika maupun geometri. Program-program tersebut ini dapat digabungkan nih menjadi satu program tunggal yang mana dia itu terkonstruksi dalam beberapa kasus, di mana tiap kasus itu memuat tiap program. Nah, untuk itu bahasa pemrograman yang dapat digunakan adalah struktur switch case. Nah, berikut ini coba diperhatikan untuk struktur prosedur kerjanya. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah teman-teman harus mendefinisikan dulu inputan pilih. Ya, inputan pilih itu variabel yang akan dipakai ya sebagai pemilihan nanti itu apa? Apakah n ataukah x? Itu harus didefinisikan dulu. Kemudian tuliskan switch pilih. Ya, tuliskan switch pilihnya ini misalkan variabelnya x berarti switch x atau switch n gitu. Kemudian tuliskan case 1. Tuliskan di code teman-teman case 1. Kemudian kopikan program faktorial. Misalkan kita punya 5 kasus ya di sini ya. Ada program faktorial, pengurutan data baris, permutasi, kombinasi, dan algoritma Euclid. Nah, di sini case 1 ketika kita menginputkan angka 1, pilihnya itu 1, menu 1, maka nanti dia akan menjalankan program faktorial. Sedangkan untuk kita menginputkan case 2, maka yang dijalankan oleh si program ini, MATLAB-nya ini adalah pengurutan data baris dan seterusnya sampai case yang kelima. Kemudian jika tidak salah satu dari menu di sini, katakanlah 0 atau 6, bahkan 10, 100, tuliskan otherwise, yang mana dia akan menuliskan atau nanti outputnya maaf pilihan tidak tersedia, maka program akan selesai seperti itu. Ini adalah prosedur kerjanya. Nah, bagaimana dengan nanti harapan outputnya yang diharapkan di sini? Tekan 1 untuk menggunakan program faktorial. Ini kita memberikan instruksinya. Kita ingin menjalankan program yang mana. Jadi ketika kita tekan 1, maka yang dijalankan adalah program ya faktorialnya. Nah, kemudian di sini apakah Anda ingin melanjutkan program? Ini modifikasi ya. Jadi ketika tadi misalkan dia hanya meminta masukkan pilihan program 1, kemudian sudah selesai faktorialnya sudah terjalankan di sini, ketemunya sekian, maka program terhenti. Tetapi jika ingin mengulang kembali, kita harus memodifikasi programnya dengan aturan perulangan ya. Jadi di sini ada
kombinasi antara switch dan perulangan. Kira-kira ada yang bisa membuat programnya enggak? Coba nih saya tunjukkan ya bagaimana cara membuat programnya. Ini outputnya seperti itu. Oke, untuk switch. Nah, dia hampir sama ya dengan dengan if. Yang membedakan adalah cara dia memanggil atau mendefinisikan menu-menu yang berbeda-beda di sini. Memanggil menu 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Itu untuk yang switch. Oke. Oke, baik. Di sini untuk contoh penggunaan switch case akan saya berikan contoh dengan modifikasi menggunakan while. Sebelumnya kan teman-teman sudah ya membuat program while. Nah, untuk contoh penggunaan switch di sini kita akan membuat suatu program untuk menghitung persamaan parabola yang mana untuk persamaan parabolanya ini dihitung berdasarkan jarak atau berdasarkan pada ketinggian. Nah, ini kan punya dua permasalahan dengan variabel yang berbeda. Yang satu itu persamaan parabola berdasarkan jarak, persamaannya bagaimana. Sedangkan yang kedua adalah persamaan parabola jika diketahuinya adalah variabel y atau ketinggian. Jelas ini formulanya kan berbeda ya untuk persamaan parabola. Ini saya mengambil contoh untuk yang persamaan parabola. Nah, awal menyusun program di sini kita harus tahu dulu variabel apa saja yang akan diinputkan. Misalkan nanti pada persamaan parabola yang jarak itu kan kita membutuhkan kecepatan awal, kemudian waktu yang ditempuh, dan juga sudut besar sudutnya atau kita memasukkan besaran derajat sudut pelemparannya. Sehingga ketika proses untuk mencari persamaannya, kita tinggal melakukan operasi aritmatika berupa perkalian pembagian sesuai dengan formula persamaan parabola. Kemudian, nah di sini ada tambahan ya teman-teman, bahwa misalkan program itu akan dijalankan kembali, jadi tidak sekali run, tidak sekali proses program selesai, tetapi program itu harapannya nanti akan meminta kita apakah program ini akan diulang kembali atau tidak, seperti itu. Nah, caranya bagaimana di sini? Di baris ketiga ini saya ketikkan perintah untuk mendeskripsikan variabel y besar ya di sini ya, adalah untuk mengulang programnya. Jadi nanti satu rangkaian program ini ya, yang program bersarang di sini, di dalam program while itu ada program switch nantinya. Nah, program while ini fungsinya untuk menjalankan kembali program yang untuk persamaan parabolanya. Jika tidak, nanti kita berapanya ketika menginputkan no atau n atau variabel yang lain, maka program akan berhenti. Jadi di sini saya ulangi kembali, variabel untuk pengulangannya saya berikan nama ulang adalah y besar, diapit dengan tanda petik karena dia berupa string ya. Kemudian while syarat yang baris keempat adalah kita ketika menginputkan y besar atau y kecil, otomatis program ini atau si MATLAB-nya ini memahami bahwa kita meminta untuk merunning kembali program yang ada di dalam while atau yang program bersarang di sini nested ya. Jadi nanti while akhirnya dengan perintah n yang di sini ya, selalu diiringi perintah n. While ulang itu sama dengan y besar atau kondisi lain yaitu y kecil, maka program ini akan berjalan. Nah, di dalam program while kita mendeskripsikan perintah-perintahnya. Nanti harapannya kan kita ingin mencari program persamaan parabola. Pilihlah persamaan yang akan dihitung. Yang pertama pilihannya adalah jarak, yang kedua adalah pilihannya adalah ketinggian. Kemudian menggunakan perintah input untuk memilih dua opsi di sini, dua menu di sini, yaitu input pilihan Anda 1 atau 2. Ini kan berupa bilangan ya, bilangan integer atau bilangan real. Jadi tidak perlu diiringi dengan syarat-syarat yang lain. Kemudian switch pilih, ini sesuai dengan variabel yang di sini ya. Kalau misalkan ini berupa x ya, nanti pilih sebelah di sini adalah x juga, sesuaikan ya. Nah, kemudian
Untuk case yang pertama, ya, untuk case yang pertama, di sini kita akan menghitung berdasarkan jaraknya. Nah, yang terpenting itu adalah kita namakan, misalkan kecepatan awal adalah V0, variabelnya kita definisikan. Kemudian waktu tempuh itu T misalkan, dan juga sudutnya saya berikan variabelnya berupa alfa. Nah, ini kita berikan perintahnya adalah berupa inputan, karena tiga variabel ini nanti masuk ke rumus nanti ya, angka-angkanya yang kita inputkan ya. Jangan lupa perintahnya adalah input. Di sini semoga kelihatan ya. Input, kemudian masukkan, ini boleh sembarang kalimat yang menunjukkan identitas dari V0 itu apa, perintahnya apa ya, masukkan tuh inputkan V0 atau apa, bebas teman-teman ya. Jadi kalau di saya contohnya masukkan kecepatan awal misalkan seperti ini, dengan saya tambahkan satuannya meter per second, itu sama dengan berapa, jadi diinputkan di comment window kan. Kemudian yang berikutnya adalah waktu. Ya, di sini perintahnya juga sama. Input, masukkan nilai waktu yang ditempuh. Misalkan ini dalam satuannya second. Kemudian yang ketiga adalah sudutnya. Input, ya. Masukkan di sini besaran sudut pelemparan, misalkan ya. Dalam satuannya adalah derajat. Oke, ini masih kurang petik ya, karena dia berupa statement di sini ya. Derajat sama dengan petik lagi, tutup kurung, titik siku, titik koma. Kemudian kita masukkan formulanya. Nah, misalkan X di sini, formulanya apa? Sesuaikan rumus. Jadi kasusnya boleh sembarang kasus di matematika ya teman-teman. Ini saya menunjukkan untuk yang parabola aja. Kebetulan saya nemu soal tentang persamaan parabola. Jadi semua permasalahan matematika itu bisa diselesaikan secara numerik. Tuh, dikalikan dengan T. V0 dikalikan cos alfa dikalikan B dibagi 180 dikalikan dengan variabel waktu atau T. Seperti ini. Ini untuk case yang pertama. Kemudian untuk case yang kedua itu kan berdasarkan ketinggiannya. Berarti nanti berbeda enggak dengan rumus yang pertama? Iya, berarti kan kita melihat variabel tambahannya yaitu ketinggian ya. Ini saya kopikan di sini, ada V0, ada T, ada alfa, tetapi ada satu tambahan variabel berdasarkan ketinggiannya. Berarti apa? Misalkan gravitasi, saya namakan variabelnya adalah G. Berarti dia input. Di sini adalah masukkan percepatan gravitasi. Ya, ini meter per second kuadrat. Oke, seperti ini. Jelas formulanya berbeda ya. Maka untuk ketinggiannya variabel di Y, ini kita masukkan prosesnya berupa formulanya V0 dikalikan, ini saya ganti formulanya sesuai dengan yang diminta, alfa pi dikalikan T. Nah, ini kita kurangkan dengan setengah dikali dengan gravitasinya dikali dengan tinggi, kita pangkatkan 2. Oke, cek lagi di sini ya. Nanti takutnya ada tanda kurang atau apa yang kurung yang masih kurang. Coba diperhatikan. Takutnya masih ada tanda kurung yang kurang. Nah, gini ya. Kemudian akhiri switch dengan perintah N. Ya, di sini akhiri dengan perintah N. Kemudian setelah kita mengakhiri perintah untuk yang switch, ya, ulang. Di sini variabel ulang yang tadi
diminta untuk input mencoba lagi ya atau tidak. Ini kan baru syaratnya. Nah, ini adalah program yang mana akan diminta untuk menjalankan kembali atau tidak. Ulang sama dengan input mencoba kembali ya, coba lagi ya atau tidak. Nah, iringi dengan perintahnya adalah petik S karena dia berupa karakter atau string. Kemudian display tekan enter, baru pause atau break boleh CLC N untuk mengakhiri program while. Nah, sekarang kita akan mencoba menjalankan ya programnya apakah sukses atau tidak. Nah, ini coba teman-teman perhatikan, kita run and advance. Nah, di layar command window teman-teman. Nah, ini sudah muncul ya programnya, sudah muncul di sini bahwa persamaan parabola, pilihlah yang akan dihitung apa, 1 atau 2. Misal saya memilih 1. Nah, ini programnya akan meminta masukkan kecepatan awal, katakanlah 10. Kemudian waktu tempuhnya misalkan 5 detik, sudut pelemparannya katakanlah 30. Nah, ini masih ada yang kurang kan? Kenapa? Apakah program yang teman-teman punya di sini itu menunjukkan outputnya? Udah ada perintahnya belum? Coba dicek teman-teman. Sudah ada perintah untuk menampilkan hasilnya atau belum? Jika belum, berarti programnya harus dimodifikasi dengan menambahkan perintah dari outputnya. Ini kan baru menjalankan programnya jalan apa tidak ya. Nah, ini ya cek dulu misalkan Y. Nah, di sini tekan enter. Pilih misalkan dua pilihan Anda, misalkan di sini sorry. Ada kekeliruan tadi. Oke, ini saya jalankan kembali. Pilihan Anda misalkan 2, masukkan kecepatan awal 10, 5, kemudian besarannya 30, tapi ada besaran gravitasinya. Misalkan adalah berapa? Sembarang ya, 7 misalkan gitu. Nah, mencoba lagi ya apa tidak? Jika ya, tekan enter, maka programnya akan enter gini, masuk lagi ke program yang tadi. Misalkan 2 lagi ya, dengan angka yang berbeda. Katakanlah 3, di sini 45, gravitasinya misal 10. Nah, jika tidak, kita ketikkan N, tekan enter, program selesai. Seperti itu. Itu adalah program switch yang bersarang di dalam program while. Nah, kita perlu memodifikasi kembali nih untuk menampilkan X-nya, ya kan? Nah, di sini kita perlu memunculkan, kalau misalkan teman-teman mau memunculkan X-nya itu siapa, ya berarti nanti tinggal pakai fprintf atau display di sini. Misalkan menggunakan fprintf, ya. Nah, ini misalkan jarak dari persamaan, misalkan ya, parabola adalah. Nah, ini sifat atau tipe datanya katakanlah 10.2 F. Berarti dia adalah, maknanya apa? F itu bilangan real dengan 2 angka desimal dengan maksimal digitnya ada 10. Slash n itu pindah baris adalah sama dengan, nah di sini koma panggil variabelnya adalah x. Nah, coba ya saya jalankan. Di sini pilihannya 1, 10, 5, di sini misalkan 30. Nah, jaraknya adalah 43,30. Mencoba lagi jika tidak, jika n, tekan enter, programnya itu akan selesai. Seperti itu. Baik, untuk contoh yang lain di sini kita akan menyusun program yang sama tetapi komponennya berbeda ya. Jadi misalkan ini teman-teman mengharapkan dalam satu program itu dia meliputi beberapa menu. Jadi sekali kita running program, dia akan menyediakan beberapa menu pilihan permasalahan di matematika yang akan diselesaikan. Ini saya mengambil kasus yang sederhana, yaitu mengambil permasalahan luas volume dan juga permukaan prisma segitiga siku-siku. Nah,
Untuk contoh ini, sebenarnya teman-teman bisa ya memodifikasi programnya. Sudah tahu kan luas trapesium, kemudian volume prisma, kemudian luas permukaan segitiga, prisma segitiga itu seperti apa. Nah, untuk program yang sama di sini, ini tetap sama dengan program yang tadi ya, yang saya contohkan. Yang membedakan ini, ya. Kemudian di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah kita akan menginputkan kembali menu-menu yang akan kita pilih. Masih ingat ya caranya bagaimana ya? Misalkan saya membuat X itu adalah variabel untuk menginputkan pilihannya. Jadi X sama dengan input, ya, di sini masukkan pilihan Anda. Nah, di atas kan ada infonya ya, ada 1, 2, 3. Ini boleh juga ditambahkan 1 atau 2 atau 3 atau bisa lebih. Ya, seperti ini. Kemudian kita masuk ke switch. Nah, kalau if itu sebenarnya bisa langsung. Jadi caranya misalkan if X itu sama dengan 1, maka di bawahnya untuk program yang luas trapesium. Kemudian untuk program yang lain, misalkan else if, karena ini kan ada 3 kondisi ya, X sama dengan 2. Nah, seperti ini, bawahnya nanti program untuk yang volume prisma. Kemudian else if, karena kita kan harapannya hanya X sama dengan 1, 2, 3 ya, maka else if X sama dengan 3, yang di bawahnya adalah program luas permukaan prisma, baru akhirnya dengan perintahnya adalah N. Nah, ini kalau kita menggunakan if. Jadi di bawah ini adalah program perintah untuk volume trapesium. Inputannya apa aja? Misalkan ada tinggi, ada alas, kemudian formulanya apa. Kemudian prisma itu butuh apa aja variabel-variabel pada prisma segitiga. Lalu juga pada permukaan prisma segitiga itu bagaimana? Ini di bawahnya. Sama dengan contoh program yang tadi yang ini kan, yang ini ya. Tapi kalau kita mau menggunakan switch, berarti nanti di sini itu digantikan switch, kemudian variabelnya kan hanya X. Nah, di bawahnya kita gantikan case 1. Jadi nggak perlu mendefinisikan variabelnya. Kemudian case 2. Lalu yang berikutnya case 3. Seperti itu. Ya, seperti ini. Ya, kalau misalkan sudah seperti ini, baru di bawahnya, masing-masing di bawah kondisi Q1, 2, 3 itu diberikan perintah-perintah untuk di sini untuk nanti ya, teman-teman mencari luas trapesium. Kemudian yang case 2 di sini untuk mencari volume prisma segitiga siku-siku. Kemudian case yang ketiga, cari rumusnya apa ya? Luas permukaan prisma segitiga siku-siku. Oke, ini nanti di bawahnya ada variabel, ada prosesnya bagaimana. Kemudian menampilkan outputnya, baru nanti di bawahnya sini adalah ketik lagi ya, untuk mengulang programnya, ulang sama dengan input. Boleh dikopikan dari program yang sebelumnya. Mencoba lagi, ya apa tidak, gitu kan? Ya, yes or no. Ya, yang mana di sini tipe datanya adalah string. Jadi jangan lupa S petik S petik untuk menunjukkan inputan kita adalah string atau karakter. Kemudian tekan enter. Ya, pause, di stop sebentar. Nanti teman-teman nanti setelah pause itu enter ya, baru CLC mengkosongkan layar command window-nya, kemudian end atau selesai. Begitu. Nah, dicoba ya ini ya. Nanti teman-teman secara kelompok silakan mencoba untuk membuat program yang ini. Jadi yang program sebelumnya dipraktekkan dulu. Ini dipraktekkan agar tahu step by stepnya seperti apa, maksud dan tujuan perintahnya. Kemudian dipraktekkan untuk kasus yang kedua di sini. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga,
Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nanti akan saya berikan tugas diskusi kelompok. Kenapa setiap minggu kok tugas terus gitu kan? Karena sebenarnya matematika komputasi itu full praktikum, ya. Kalau kuliah offline itu saya selalu memberikan setiap pertemuan itu adalah tugas dan presentasi hasil kelompok. Ya, seperti itu. Karena ini full praktek, tidak lagi teori seperti yang waktu algoritma mungkin masih ada teori-teorinya. Tapi kalau di matematika komputasi, selain teori sedikit dari algoritma, itu full praktik, teman-teman menyelesaikan permasalahan matematika secara komputasi, secara numerik, baik itu permasalahan yang sederhana ataupun yang lebih kompleks. Jadi ini dipraktekkan dulu ya teman-teman. Saya berikan waktu untuk diskusi kelompok. Kemudian eh, di hari Selasa saya minta untuk mempresentasikan hasilnya. Jadi kan sudah ada lumayan ya waktunya ya teman-teman. Ini Selasa itu pengganti yang kemarin, kayaknya kita masih ada 1 kali kosong ya. Ya betul nggak? Coba saya dikoreksi kalau keliru ya. Jadi nanti ada presentasi hasil minggu depan untuk presentasi hasil kelompok, tidak ada Bu saya belum, saya ini, karena sudah diberikan waktu yang cukup panjang untuk praktikum seperti itu.